Nah, scalping. Teman-teman pasti udah tahu ya, apa itu scalping, tetapi aku akan jelaskan lebih rinci lagi. Intinya, scalping itu adalah kegiatan jual beli saham yang dilakukan hanya dalam time frame ataupun waktu yang sangat singkat, bisa detik, menit, ataupun jam. Nah, yang bedain sendiri scalping dengan swing dengan metode lainnya adalah yang paling menonjol adalah waktu. Kenapa? Kalau kita jual beli hanya hitungan detik, menit itu udah bisa dikatakan scalping. Tapi kalau kita beli saham dan kita simpen dalam waktu yang cukup lama, itu bisa kita sebut invest gitu. Oke, next. Karakteristik profit tipis diakumulasi dari trading dalam frekuensi tinggi pada jangka waktu yang singkat. Jelas. Jadi scalping itu kalau saya menyebutnya tuh kayak nyopet saham. Kita memanfaatkan gejolak yang terjadi di pasar sehingga kita itu membeli saham dengan harapan naik langsung kita jual. Jadi kayak konsep saya dulu, kita kayak datang ke pasar, untung kita pulang gitu. Jadi benar-benar kita cuma mengambil keuntungan yang sedikit demi sedikit, namun kita akan kumpulkan di mana kita langsung realisasikan take profit gitu. Kemudian yang kedua, strategi exit yang ketat untuk menghindari rugi yang besar. Jelas, kalau scalping itu kan time frame-nya sangat singkat. Bahkan saya sendiri mematok sebagai seorang scalper itu target cut loss saya itu range 2-4%. Target take profit-nya juga kisaran 3%-an gitu. Sehingga dengan target yang kecil itu memungkinkan kita itu untuk menghindari rugi yang besar. Ini salah satu kelebihan dari cara scalping. Bercermin dari krisis 2020 waktu pandemi crash masuk Indonesia itu kan IHSG turun cukup dalam. Tentunya bagi seorang scalper itu pasti kebanyakan selamat. Kenapa? Karena dia punya batasan yang sangat kecil. Ketika beli tidak sesuai harapan, tidak direspon market, dia langsung bisa jualan. Asetnya terlindungi. Gitu. Itu salah satu kelebihannya. Oke, next. Nah, persiapan apa aja sih yang dilakukan kalau mau scalping saham, apalagi bagi teman-teman nih yang masih awal atau mungkin udah lama tetapi ingin mencoba style baru yang namanya scalping. Yang pertama, gunakan uang dingin. Ini penting banget. Saya tegaskan, bukan hanya untuk scalping ya. Yang namanya uang dingin itu kalau kita tuh mau investasi saham, gunakan uang dingin. Kenapa? Biar psikologis kita itu lebih tenang. Bahaya juga, saya pernah punya pengalaman buruk pakai uang hutang dengan harapan biar cepat dapat banyak, profit banyak, ya, instan gitu kan, ternyata tidak sesuai harapan. Bahaya kalau kita pakai uang panas. Karena kalau kita itu pakai uang panas kan kita seakan-akan kayak dikejar target. Sedangkan di saham sendiri itu kita sesuatu hal yang nggak pasti. Kita nggak tahu saham ini tuh mau naik apa turun, kita juga nggak tahu. Gitu. Kita hanya cuma bisa memprediksi saja. Yang kedua, mental psikologis trading. Yang namanya kita itu mau scalping, kita itu kan mau masuk di harga berapapun, kapanpun, bahkan all time high. Nah, berbeda ceritanya dengan seorang swing ataupun invest. Dia masuk memang sudah diperkirakan secara teori, secara teknikal, kemudian ini jangka panjangnya memberikan potensial, dia akan hold. Dan cara kerjanya memang seperti itu. Tetapi kalau scalping kita kan benar-benar kayak agresif, kita harus dituntut kesiapan mental penting banget. Menurut saya mental nomor satu, keberanian nomor satu, karena kita akan selalu masuk di berbagai harga. Yang ketiga, waktu dan tenaga untuk intens untuk memantau saham. Jadi kita benar-benar membutuhkan yang namanya seorang scalping itu dari pagi sampai sore kita harus standby di depan monitor. Itu yang saya lakukan. Bagi saya pribadi, kalau saya itu nggak punya waktu atau punya kegiatan lainnya, saya tidak akan scalping. Misalnya katakanlah jam 10 pagi tiba-tiba istri saya ngajak saya untuk nemenin anak vaksin gitu deh di rumah sakit. Biasanya saya cuma trading 1 jam aja gitu. Kalau tidak ada yang saham yang menurut saya cocok, ya sudah nggak usah trading dulu. Jadi benar-benar aku harus menyiapkan waktu dan tenaga. Tetapi kalau aku sudah di depan monitor, benar-benar aku harus konsentrasi. Dan ini sangat memakan energi, waktu, tenaga, pikiran, benar-benar semua terkerahkan di sini. Kalau seorang investor atau swing beda, nggak harus mantau running trade, nggak masalah. Tapi kalau scalping bagi saya wajib harus siap. Kenapa? Karena kita harus siap membatasi dengan resikonya. Kalau tidak sesuai harapan yang kita beli, itu langsung kita bisa melakukan perlindungan aset yaitu dengan cut loss. Bayangkan kalau seseorang yang dia tidak punya waktu, ya, tetapi dia pengen scalping, beli sahamnya yang volatilitas tinggi, dia beli tiba-tiba turun karena dia nggak punya waktu, dia nggak bisa mantau nih sahamnya udah turun terlalu dalam, bahaya gitu.
Nah, yang keempat adalah strategi dan teknik yang cocok. Di sini adalah bagi saya seorang scalping itu, teknik scalping itu setiap orang masing-masing. Ada yang unik. Contoh saya pribadi, saya lebih suka beli itu pagi dan jualnya sore. Tapi ada orang yang beli sore malah jualnya pagi, tidak masalah. Semua teknik apapun itu menurut saya bagus. Yang penting Anda bisa menghasilkan cuan. Kalau bukti alasannya apa sih kok bisa beli pagi jual sore? Saya lebih percaya kayak gini. Karena pengalaman saya pribadi, kalau saya tuh beli sore kadang ya malam itu kadang susah tidur dulu, kepikiran ya. Kalau waktu uangnya masih kecil sih nggak apa-apa, tetapi kalau aset Anda semakin lama bertumbuh gitu kan, pasti Anda akan kepikiran, apalagi lihat regional, waduh indeks Dow Jones turun dalam, komoditi turun dalam, gimana ya besok mah bisa jadi nggak bisa tidur semalam itu. Saya pernah seperti itu di fase itu. Maka dari itu saya mencari cara yang cocok untuk saya. Saya lebih nyaman benar-benar saham itu kalau untuk scalping saya pantau, saya ada waktu dan benar-benar saya beli pagi dan jualnya sore. Kalaupun memang ada saham yang menurut saya masih bagus dan sekiranya volumenya tebal, masih uptrend, beritanya masih bagus, ya kadang saya simpan untuk esok harinya. Tapi saya pribadi memang jarang ya, termasuk tipe orang yang jarang menginapkan saham gitu. Next. Kenapa pro scalping? Maaf, serak. Cuan bungkus. Jadi menurut saya pribadi adalah kelebihannya itu kalau saya itu dengan metode scalping, yaitu langsung bisa merealisasikan profit. Cuman langsung bungkus, langsung real, ada. Jadi kayak bahasa saya pribadi kayak nggak halu. Tetapi sebenarnya style lain itu bagus ya. Tapi kalau saya pribadi kalau bandingkan dengan style lainnya, ada yang memang harus menunggu. Jadi kita nggak bisa langsung menikmati cuan itu. Tetapi kelebihan dari scalping yaitu langsung bisa dibungkus. Dan kalau salah posisi kita langsung cut loss. Aset kita langsung segera terlindungi. Yang kedua, selamat dari crash. Tadi juga sudah saya ungkap di atas. Pengalaman dari 2020 bulan Maret ya, ketika pandemi COVID masuk Indonesia, IHSG turun sampai disuspend. Kalau memang kita itu scalping dan target take cut loss kita itu pendek, pasti selamat gitu aset kita. Tidur tenang walau Wall Street anjlok. Nah, ini yang tadi yang saya bilang. Gitu. Kenapa saya mempunyai style di mana kalau belinya pagi jual sore. Jadi tenang, benar-benar tenang, nyaman, malam itu nggak ada beban. Masalah besok gimana ya, besok pikir lagi gitu. Jadi konsep saya memang scalping. Tetapi saya pribadi juga punya rekening swing di mana memang kalau swing itu kan cara kerjanya nggak seperti scalping. Memang kita simpan untuk jangka menengah gitu. Nah, kenapa kontra scalping? Level stres pada jam trading tinggi. Jelas, ini benar-benar menghabiskan konsentrasi, waktu di depan monitor, interaksi dengan manusia berkurang. Ini menurut saya benar-benar menguras tenaga. Maka dari itu, ini salah satu termasuk kelemahan dari scalping. Tetapi bagaimana sih cara bukti untuk menghilangkan itu semua? Bagi saya pribadi, asalkan saya itu menekuni suatu bidang, saya yakin dan kalau Anda walaupun yang namanya orang kerja normal itu kan berangkat pagi pulang sore, saya cuma mengartikan seperti itu aja cara menangani hal seperti itu. Dan kalau memang kita tuh akan tahu dengan profitnya, pasti lelah kita juga akan terbayar. Namun di sini saya sebut adalah kontras dari scalping itu memang stres. Karena apa? Benar-benar kita tuh kayak berpikir keras dan harus gimana caranya kita itu melindungi aset kita dan kita akan masuk di berbagai harga dan kita punya waktu harus memantau waktu dari pagi sampai sore gitu. Profit per transaksi kecil. Ya, karena konsep kita itu yang namanya scalping, kita kan kayak nyopet saham gitu ya. Jadi memang kita yang kayak ngumpulin kecil-kecil profit tapi kita kumpulkan gitu. Kalau swing ataupun invest kan memang punya take profit ataupun target stop loss yang lebih panjang, namun dia juga butuh waktu yang lebih panjang gitu. Fee transaksi, ya jelas boros fee transaksi. Kalau Anda nggak pinter, dalam artian skill Anda belum terasah dan Anda masih mungkin coba-coba, pasti ngalami yang namanya boros fee. Kenapa? Karena Anda akan in out terus. Kalau nggak benar-benar nggak lihai, itu cuma bisa jadi cuma kayak habis buat fee, nggak dapat apa-apa. Ya, itu memungkinkan. Ini salah satu kontra dari yang namanya scalping gitu. Tetapi kalau Anda sudah menemukan resepnya, Anda sudah memahami seluk-beluk market dan Anda tahu caranya, ya itu berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan juga menurut saya gitu. Baru sisihkan waktu khusus. Nah, memang kalau kita itu mau scalping, kita benar-benar bahasa saya pribadi kita tuh harus selalu menyiapkan waktu ya.
Jadi kalau memang kita nggak punya waktu, jangan coba-coba scalping. Ini saran nasihat dari saya. Apalagi teman-teman yang masih kerja kantoran, saya sebenarnya kurang rekomendasi kalau Anda nyoba scalping. Kenapa? Karena berisiko. Ketika teman-teman ini punya semacam profesionalisme dengan pekerjaan, nah tiba-tiba Anda tinggal, wah Anda saham Anda bisa kacau nanti. Anda nggak punya rem untuk melindungi aset Anda. Oke, next. Scalping, analisisnya sederhana, eksekusinya belum tentu semua bisa. Ya, itu sering kali saya bilang bahwa pada teman-teman, yang namanya scalping itu kalau saya pribadi cuman kayak, apa sih yang Pak Bekti lihat dari cara screeningnya gitu kan. Saya cuma bilang ya dari running trade, kita cari saham-saham yang potensial, yang volumenya terjadi kenaikan, ada akumulasi dari broker tertentu, kayaknya simple gitu. Tetapi eksekusinya yang sulit, belum tentu. Bahkan yang namanya di saham itu kan PR-nya cuma ada dua. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual beli, dan yang kedua, harga berapa yang tepat untuk melakukan jual beli. Cuma dua ini kok. Kalau dua ini tepat, wah ini bisa cuan luber gitu kan. Nah, di sini ingin saya tegaskan bahwa yang namanya metode analisis scalping ini menurut saya adalah tingkatan paling sulit ya. Tetapi sulit itu bukan berarti mustahil, semua ada prosesnya. Ibaratnya ada tahapannya. Nggak bisa kita itu langsung masuk seorang anak yang lulus TK mau ke SD langsung pengennya di kelas 6, nggak bisa, ada tahapannya. Karena saya pribadi dulu seperti cara scalping itu saya juga awalnya seorang fundamentalis, saya belajar semuanya dulu. Selalu saya tegaskan di episode sebelumnya ya, di week-week sebelumnya bahwa kita itu harus pelajari dulu yang namanya teknikal, fundamental, basicnya gitu kan. Lama-kelamaan itu akan membentuk diri Anda akan bisa memilah-milah mana yang cocok, mana yang enggak gitu. Nah, di sini scalping itu juga menuntut yang namanya kekuatan mental, kecepatan berpikir, dan keterampilan tangan. Iya, selalu saya bilang bahwa di sini benar-benar kayak apa ya, kayak kalau orang pertempuran itu ya benar-benar tempur beneran, karena yang kita lawan itu seakan-akan kalau kita itu trading, itu kan kita lawan fund manager, perkumpulan uang-uang dana pensiun, ya kan, dari Asabri, dari fund manager, kumpulan reksadana, macam-macam. Jadi yang di saham ini yang kita lawan sebenarnya bukan orang sembarangan ini. Jadi kita harus benar-benar menuntut kalau kita tuh mau scalping, kita harus siap dengan mental, kita harus cepat berpikir. Kalau tidak sesuai harapan, ya Anda jangan yakin dengan diri pribadi, Anda harus Anda harus banteng kiri, bahasanya saya gitu. Anda harus bisa ambil keputusan yang cepat untuk melindungi aset Anda. Dan kalau naik jangan lupa segera take profit, jangan ditunggu-tunggu gitu. Keterampilan tangan jelas, kecepatan Anda bagaimana cara ngetik sahamnya, ngetik lotnya. Saya juga pernah keliru gitu kan, ngetik lot keliru 0, waduh kemakan semua yang kanan, pernah itu saya juga fatal juga gitu. Maka dari itu kita konsentrasi tingkat tinggi, benar banget, penting banget di sini gitu. Oke, next. Nah, bagaimana sih cara Bekti untuk menganalisa saham untuk yang scalping gitu? Ini yang saya lakukan seperti ini. Mungkin teman-teman lain ada orang yang jago, lebih hebat dari saya scalping, tapi mungkin caranya berbeda. Tidak masalah. Jadi tiap orang punya cara sendiri. Tapi kalau saya pribadi adalah dari running trade, konsepnya yaitu cari saham yang ramai ditransaksikan. Jadi kalau memang waktu itu saham itu memang belum ramai ataupun nggak manggung, jarang muncul di running trade, saya nggak akan scalping. Karena tujuan dari scalping itu justru cari saham yang ramai, yang bergejolak. Kita akan mengambil peluang keuntungan dari gejolak yang terjadi. Gitu. Respon pasar. Apakah saham yang ramai ditransaksikan hanya sekedar diramaikan, atau memang ramai direspon pelaku pasar? Wah ini kita kaitannya agak sedikit lebih mengkerucut ya. Kita juga harus melihat dengan yang namanya broker summary untuk pertimbangan. Karena ada saham yang memang ramai ditransaksikan tapi nggak gerak. Makanya saya selalu bilang, selain saham yang ramai ditransaksikan, harus cari saham yang direspon pasar, yang terjadi kenaikan persentasenya. Kalau nggak ada kenaikan persentase walaupun ramai, ya nggak saya ambil. Bisa jadi itu saham repo. Sahamnya kayak apa? Saya nggak berani sebut karena ini udah disclaimer tadi disampaikan Pak Michael, saya nggak boleh nyebut saham, tapi teman-teman bisa cari sendiri saham-saham repo di mana yang volumenya gede, tapi kayak cuma tukar kanan, tukar kiri, tukar kanan, tukar kiri, lotnya jumbo, tapi nggak ada kenaikan persentase. Jangan. Harus cari yang ada kenaikan persentase, katakanlah naik 3%, 4%, 5%, ya kan? Turun lagi 4%, naik 6%, 7%, 8%. Nah, yang seperti itu yang menarik, yang ada respon pasar. Gitu. Cek volume. Pergerakan harga saham harus ditopang volume.
Saya pribadi juga kalau mau scalping harus mempertimbangkan volume. Saya nggak mau cari yang terlalu kecil. Terlalu kecil itu ya katakanlah isinya lotnya cuma 1.000, 2.000. Itu terlalu bahaya menurut saya. Kenapa? Kalau lot ini diguyur, wah kita langsung bisa jadi rontok. Bahkan bisa guyurnya berstep-step, Anda nggak punya kesempatan untuk keluar. Makanya saya rekomendasikan kalau bisa cari saham yang memang volatilitas tinggi, terjadi kenaikan persentase, tapi volumenya juga gede. Tujuannya apa? Biar agak penurunan atau kenaikannya agak sedikit ada gerakannya, tidak langsung jeglek banget gitu. Bisa jadi mungkin 1 menit udah longsornya puluhan persen, nah ini bahaya gitu. Nah kelebihan yang kedua yang namanya volume itu adalah bagi Anda yang mempunyai dana sedikit jumbo, agak jumbo, itu akan lebih mudah untuk melepas. Kalau untuk yang saham yang volume kecil, susah untuk melepas, bahaya juga gitu. Dan yang namanya PR, orang yang udah punya dananya semakin tinggi, selalu berpikir gimana caranya ngelepas. Kalau beli sahamnya itu mudah, tapi jualnya dalam kondisi profit itu yang susah gitu. Nah, yang terakhir adalah tape trading, analisa bid offer untuk menentukan titik entry exit, analisa komposisi supply and demand. Di sini cukup tape tradingnya adalah pembacaan bid offer, kemudian nanti juga akan saya sampaikan kaitannya dengan tape trading. Untuk yang week terakhir, saya akan bahas tentang motif-motif transaksi di bursa, tentang fake demand supply, marking the close, was sales, spam order. Nah, nanti aku akan bahas di week terakhir gitu. Tapi di sini aku akan jelaskan sepintas bahwa tape trading itu kalau saya pribadi yang melihat dari broker summary. Kira-kira siapa nih untuk hari ini yang ngambil paling banyak gitu kan? Itu bisa kita pakai buat acuan. Oh, setidaknya kalau dia mau ngambil masih banyak dan dia belum keluar, masih kemungkinan dia ada punya barang di sana. Trade book. Trade book itu saya gunakan untuk mencari kira-kira selama perdagangan dari pagi sampai sore itu di harga berapa sih paling banyak terjadi transaksi. Nah, kemudian saya kombinasi dengan down history untuk melihat kira-kira broker siapa sih yang ngambil tadi paling banyak dan dia keluar apa belum gitu. Kalau sahamnya blue chip, aku akan compare dengan yang namanya foreign inflow. Apakah asing net buy ataupun net sell. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nanti juga saya di buku saya detailkan seperti ini. Saya detail, benar-benar detail juga masalah ada tutorial videonya yang nanti bisa di-scan barcode halaman 132. Ditunggu aja, kemungkinan ini sudah naik cetak, jadi bulan depan udah bisa rilis gitu. Ditunggu aja. Next, selanjutnya.